Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada di pagi hari yang baru ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kami, sebab Engkau adalah Bapa kami yang baik. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita lakukan kalau anak kita meminta makanan? Kita pasti akan memberikannya. Bagaimana kalau anak kita meminta dibelikan buku untuk keperluan sekolah? Kita pasti akan membelikannya. Dan bagaimana sikap kita kalau anak kita meminta untuk dibelikan rokok dan minuman keras? Kita pasti tidak akan memberikan karena kita mempertimbangkan bahwa yang dimintanya tidak baik untuk kesehatannya secara jasmani dan rohani. Bila kita memenuhi permintaannya, maka kita sama saja sedang menjerumuskannya ke dalam bahaya. Sama prinsipnya seperti itu. Tuhan Bapa kita tahu apa yang terbaik buat kita anak-anaknya saat kita meminta kepadanya. Ia bahkan tahu apa yang terbaik sebelum kita menyampaikan permohonan. Tuhan pasti menjawab doa kita, asalkan hal itu sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 ini dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Setiap kita yang percaya, bukan hanya mendapatkan anugerah kehidupan yang kekal, tapi kita mendapatkan suatu jaminan bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita. Tapi ayat ini menjelaskan bahwa bagaimana kita mendapatkan jawaban doa bergantung pada permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pernyataan firman Tuhan semacam ini tertulis di dalam bagian lain di Perjanjian Baru. Misalnya dalam Lukas 12 ayat 47. Di situ ada sebuah perumpamaan tentang seorang hamba yang tidak bertindak sesuai dengan kehendak tuannya. Dan itu menggambarkan tentang kehidupan manusia yang tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan dan kemudian menerima penghukuman. Di bagian yang lain dalam Ibrani 2 ayat 4, di situ tertulis bahwa karunia Roh Kudus dibagikan menurut kehendak Tuhan. Jadi di sini nyata bahwa Tuhan punya kehendak atas kita dan kita perlu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kembali kepada 1 Yohanes 5 ayat 14. Di sini kita mengerti bahwa ternyata tidak semua yang kita minta mendapatkan jawaban ya dari Tuhan. Khususnya apabila permintaan kita tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan bukanlah sebuah mesin penjualan otomatis yang akan memberikan apa yang kita pilih. Tapi Tuhan bertindak menurut caranya, bukan menurut cara kita. Benar bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita dan menjawabnya. Tapi Tuhan hanya menjawab doa-doa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kita perlu mengerti akan hal ini, saudara, agar kita tidak kecewa kepada Tuhan. Tapi satu hal yang pasti yang kita perlu pahami, Tuhan itu baik bagi kita dan selalu memberikan yang terbaik. Kami punya 4 orang anak, dan sejak kecil anak-anak kami tidak pernah merengek
tidak pernah berkelojotan di lantai sambil menangis, berteriak meminta mainan. Tidak pernah sama sekali. Mereka mengerti bahwa kalau kami tidak setuju, maka mereka tidak perlu menghabiskan energi untuk merengek dan meronta-ronta. Mereka mengerti bahwa kami orang tuanya tahu apa yang terbaik bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut untuk meminta kepada Tuhan. Mintalah apa saja, tapi jangan kecewa bila doa kita tidak mendapatkan jawaban ya. Semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita akan mengerti kehendak-Nya, dan doa-doa kita akan terarah sesuai dengan kehendak Tuhan yang baik. Saat kita tinggal di dalam firman-Nya, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, itulah saat di mana setiap doa kita akan mengalami jawaban ya, sebab hati dan pikiran kita berpadu dengan hati dan pikiran Tuhan, sehingga doa-doa kita selaras dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengerti bahwa Tuhan punya kehendak dan maksud yang baik buat kami. Kehendak Tuhan melebihi kehendak kami. Kami seringkali punya kehendak yang menuruti hawa nafsu kami sendiri. Kami ingin ini, ingin itu. Kami meminta kepadamu, tapi kami tidak mendapatkannya, karena itu tidak sesuai kehendak-Mu. Namun kami percaya, Tuhan punya rencana dan kehendak yang baik buat kami. Ajar kami untuk tidak kecewa Tuhan. Ajar kami untuk tidak marah kepada Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tapi selalu bersyukur dan tetap tenang di dalam janji firman-Mu. Tetap tenang dalam rencana-Mu. Tetap tenang dalam kehendak-Mu. Ajar kami untuk tidak menuntut, tapi selalu menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk semakin mengerti dan mengenal akan kehendak-Mu, mengerti hati-Mu, mengerti rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permasalahan yang kami hadapi. Biarlah Tuhan menolong kami. Kami percaya Tuhan melawat kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik, indah, dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.